jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Dan kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu rekan-rekan yang lainnya untuk masuk Zoom. Nanti kita mulai sekitar jam 9 lebih 10 menit. Jadi tinggal 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu dari mana saja, bisa diketik di chat grupnya. Ada dari NTT, ada dari Jawa Barat, wah, Tangerang, Sumatera Barat, Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan wah, ada pandangan dari ke Denpasar depan, itu, Tuhan ada kau Kalimantan, dari tuntun. seluruh wilayah Indonesia tampaknya ini ya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita
Baik Bapak Ibu, karena jam saya sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih, jadi langsung saja kita mulai kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, selamat malam Bapak Ibu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hadir pada kegiatan diskusi daring hari ini. Nah, kegiatan diskusi ini diselenggarakan dalam upaya pengenalan diri founder, yaitu saya sendiri, yang mengelola blog diariguru.com. Selain itu, juga kegiatan ini bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu yang sudah ditanyakan di grup WA, namun belum menerima respon dari saya. Nah, saya minta maaf kepada Bapak Ibu tidak bisa membalas pesannya satu-satu, mengingat kesibukan saya sebagai pengajar di sekolah. Selain itu juga saya mengerjakan tugas tambahan seperti bendahara BOS, penyusun kurikulum, proktor NBK, dan lain sebagainya ya. Sekali lagi saya mohon permakluman akan hal tersebut. Baik, adapun biodata saya selaku founder dan pengelola blog dari Guru adalah sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Made Ari Aditya, bisa dipanggil Pak Made, Pak Ari maupun Pak Adit. Untuk sekarang usia saya 26 tahun, namun di bulan Juni nanti usia saya 27 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya mengizinkan rekan kita yang lain untuk masuk Zoom. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Saya berkuliah di Undiksa, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, dengan jurusan PGSD pada tahun 2014, kemudian tamat di tahun 2018. Nah, di tahun yang sama, saya kemudian menjadi guru di SD Negeri 1 Penate, yaitu tepatnya di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setahun setelahnya, saya mengajar di SD Negeri 6 Lebatu hingga sekarang ini dengan status sebagai guru PNS. Itu saja profil singkat saya selaku founder dari Diari Guru. Jika nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, nanti bisa diketik saja di fitur obrolan ataupun di chat box. Baik, langsung saja. Mungkin Bapak Ibu semua yang ada di room meeting ini sudah tahu bahwa blog Diari Guru adalah blog yang menyediakan soal-soal pembelajaran. Namun nyatanya bukan hanya soal-soal saja yang ada, tapi juga menyediakan artikel-artikel pendidikan seperti misalnya contoh-contoh model pembelajaran, metode, strategi, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perangkat pembelajaran memang belum ada secara kompleks, cuma ada beberapa sampel yaitu modul ajar kelas 4 pelajaran IPAS dengan menggunakan model PBL dan PJPL. Kedepannya ini akan menjadi pertimbangan saya sendiri jika saya memiliki waktu luang dan sudah menyelesaikan soal-soal yang ada pada kurikulum mereka. Saya rencananya akan membuat perangkat pembelajaran kompleks dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, semoga saya memiliki waktu untuk mengerjakan itu semua. Amin. Baik, Bapak Ibu bisa saya lanjutkan. Nah, saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang sering Bapak Ibu tanyakan di grup, namun mungkin saya tidak sempat membalasnya, maupun mungkin jawaban saya kurang memuaskan, jadi langsung saja sekarang saat yang tepat untuk saya menjelaskan. Yang pertama, kenapa soal tidak bisa dibuka atau diakses? Nah, mungkin saja Bapak Ibu tahu blog dari guru dari Google dengan mengetikkan kata kunci tertentu, misalkan saja soal KPK dan FEB kelas 5. Kemudian Bapak Ibu klik Diari Guru, muncul artikel yang berjudul kumpulan soal matematika kelas 5. Nah, akan muncul tabel sebagai berikut. Jika soal ini teksnya berwarna biru, berarti ada hyperlinknya. Ini bisa diakses. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini tidak ada hyperlinknya ataupun tidak ada teksnya. Jadi otomatis yang abu-abu ini tidak bisa diakses. Banyak Bapak Ibu bilang bahwa soal yang abu-abu itu adalah soal yang masih di-lock oleh admin. Itu semuanya salah Bapak Ibu ya, itu keliru. Yang ada itu soalnya belum ada, belum sempat saya buat. Nah, kalaupun selesai saya buat,
itu nanti dengan sendirinya akan berwarna biru. Jadi jika Bapak Ibu melihat seperti ini, jadi mohon bersabar dulu. Mungkin dalam proses pengerjaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga berlaku untuk mata pelajaran yang lain. Di sebelahnya ada kumpulan soal IPAS, ini juga sama. Ada yang berwarna abu-abu dan ada yang berwarna biru. Untuk abu-abu sama seperti penjelasan saya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah menanyakan, apakah ada soal kelas 3 dan kelas 6 kurikulum mereka? Nah, untuk saat ini belum ada. Kemungkinan dan saya sudah memiliki planning akan dibuat di pertengahan tahun 2024, yaitu tahun ini, sampai awal tahun 2025. Nah, mengingat untuk kabupaten saya belum menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 3 dan kelas 6, yang hanya menerapkannya cuma sekolah penggerak. Kebetulan sekolah saya belum sekolah penggerak. Kita lanjutkan, dan beberapa hari belakangan, saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai apakah ada soal PTS, PAS, PTS itu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, karena soal-soal tersebut belum ada. Sekarang ini saya hanya fokus terlebih dahulu mengerjakan soal-soal per bab. Nah, jika sudah selesai mengerjakan soal-soal per bab, nantinya untuk tahun berikutnya saya akan mengerjakan soal-soal PTS, PAS, yang bisa Bapak Ibu akses dan gunakan untuk melakukan asesmen di rumah maupun di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mengingat Bapak Ibu kan sudah ketahui bersama bahwa saya bekerja tidak memiliki tim, saya kerja sendiri, ya istilahnya single factor. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu ya. Jadi andaikan saya punya 4 tangan, makanya saya mungkin saja bisa bekerja lebih cepat lagi. Tapi saya cuma punya 2 tangan, jadi ya agak slow. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ada bagaimana kita mengetahui nilai anak-anak setelah menjawab soal? Ada 3 cara Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa pada halaman pertama di sana ada timer, ada petunjuk pengerjaan, kemudian ada soal-soal, yang mana anak-anak akan mengerjakan soal pilihan ganda. Setelah selesai mengerjakannya ada tombol cek nilai. Nah, ketika nilai itu muncul seperti ini pada gambar, ini kebetulan nilainya 100, anak-anak bisa menuliskan nama beserta emailnya. Email ini tidak harus aktif ya Bapak Ibu ya, bisa dibuat asalkan di belakangnya ada format gmail.com. Jika sudah lengkap data-datanya, bisa klik kirim nilai. Setelah itu, nilai anak-anak akan muncul pada email admin, dalam hal ini adalah email saya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan salah satu contoh dari nilai siswa yang masuk ke email saya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Nah, ini beberapa saat yang lalu ada anak yang mengerjakan soal kelas 4 matematika dengan materi segi 4. Nah, kebetulan nilai anak tersebut adalah 55, yang mana nama anak yang mengerjakannya adalah Tiffany dengan email sebagai berikut. Nah, ada juga yang mengerjakan soal kelas 5 matematika. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Langsung masuk ke email saya. Nah, untuk cara yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat layar laptop secara langsung apabila memang menggunakan log dari guru sebagai asesmen di sekolah. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang menerima bantuan dari Kemendikbud berupa 20 Chromebook, itu bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan anak-anak membiasakan teknologi dalam pembelajaran. Mengingat nanti kan anak-anak memang akan sendirinya secara mandiri menggunakan gadget, dalam hal ini adalah laptop, ketika kelas 5 mengerjakan soal AMDK. Jadi ya kita bisa biasakan dari anak-anak kelas 3, kelas 4. Agar nanti kelas 5 mereka tidak kaget harus menggunakan mouse dan mengerjakan soal di layar laptop. Itu Bapak Ibu ya. Meskipun kesannya nanti guru akan repot harus menjajaki setiap anak untuk mengetahui soal nilainya. Maaf. Bentar ya.
Baik, untuk cara yang ketiga, Bapak Ibu bisa meminta anak-anak untuk mengirimkan screenshot nilainya apabila sudah selesai mengerjakan soal, karena saya ketahui bahwa Bapak Ibu mungkin menggunakan blog dari guru sebagai asesmen anak di rumah, mungkin juga digunakan blog dari guru sebagai soal-soal yang ya sebagai PR anak-anak. Kemudian Bapak Ibu ingin tahu berapa nilai anak-anak, bisa memintanya seperti ini ya. Pada gambar kan sudah muncul, ini salah satu contoh screenshot dari siswa. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa tidak ada soal pendidikan Pancasila kelas 2, 4, dan 5? Begini Bapak Ibu ya, sebenarnya ini soalnya sudah ada, tapi terbatas pada bab 1 dan bab 2 saja. Untuk sisanya belum saya buat, mengingat di pertengahan semester sempat, mohon maaf Bapak Ibu, tolong di mute dulu ya, bentar ya, saya mute. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk soalnya ada cuma sebatas bab 1 dan bab 2 karena di pertengahan semester saya lihat di PMM ada buku versi terbaru. Nah, takutnya ketika saya lanjutkan kembali itu akan timpang tindih. Jadi saya perlu waktu untuk mempertimbangkan kembali buku mana yang akan saya gunakan referensi dalam membuat soal pendidikan Pancasila. Ini berlaku untuk semua kelas. Baik, untuk selanjutnya, apakah tidak bisa mengecek soal yang dijawab salah? Ya, tentu saja ya Bapak Ibu ya. Ini saya menerima banyak pertanyaan tentang bisa tidak melihat soal yang mana sih yang salah yang dikerjakan sama anak-anak. Sebenarnya saya mencoba untuk mengadakan fitur itu. Nah, kebetulan karena blog dari guru dibangun menggunakan Blogger dan JavaScript sederhana, jadi ini agak susah, kecuali blog dari guru ini dikerjakan di WordPress, sehingga di sana lebih banyak fitur-fiturnya. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan mempertimbangkan kembali bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadakan fitur itu. Jadi, untuk sementara ya tidak bisa Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kunci jawaban, Bapak Ibu bisa chat saya secara pribadi karena untuk mengirimkannya tidak mudah. Ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana saya membuat kunci jawabannya. Nah, misalkan saja soal kelas 2 Bahasa Indonesia bab 7. Kunci jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu meminta saya mengirimkan kunci jawaban misalnya IPAS bab 1 topik A, B, dan C, ini perlu waktu Bapak Ibu. Ini tidak berurutan. Ini jawaban nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin kan Bapak Ibu saya kirimkan kode-kode seperti ini. Jadi ya jika tidak memiliki kesibukan, saya akan kirimkan, tapi tidak bisa semuanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengakses soal yang ada di blog dari guru, namun setelah dicari kembali di Google itu tidak ada. Ya, itu sering sekali karena itu terjadi akibat algoritma Google yang berubah semenjak tahun lalu di bulan Oktober. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih mudah lagi, bisa gunakan yahoo.com. Ini merupakan salah satu search engine yang lain selain Google. Misalkan saja seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ketikkan soal pendidikan Pancasila kelas 5 bab 1. Nah, kita lihat ternyata blog dari guru tidak ada di sini akibat update algoritma Google yang saya sampaikan tadi. Nah, cuma materinya saja Bapak Ibu ya. Padahal yang kita inginkan adalah soal pendidikan Pancasila. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan search engine Yahoo. Maksudnya Yahoo.
Nah, kita ketikkan saja soal pendidikan Pancasila kelas 5 bab 1. Nah, akan muncul pertama adalah blok diary guru. Jadi tidak terkena algoritma di sini, masih bisa diakses. Nah, ini soal yang saya maksud Bapak Ibu ya. Ini juga berlaku bagi soal-soal yang pernah Bapak akses, tapi tidak bisa ditemukan kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu juga masih ada yang bertanya, bagaimana sih cara download soal di blog diary guru? Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengunduh ataupun mengakses agar dapat file PDF maupun Word-nya. Misalnya kita pilih soal IPAS kelas 5, seperti ini. Di halaman bawah ada unduh soal. Ini jangan diklik kiri Bapak Ibu ya. Kita pakai klik kanan, kita open link in new tab. Nah, akan muncul web seperti ini. Nah, kita copy www.printfriendly.com. Kita paste di atasnya. Nah, Bapak Ibu cukup mengcopy URL atau link soal yang ingin di-download. Kita copy, kita paste, kemudian kita preview. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak ingin gambar ini ada, karena mungkin biar hemat kertas, kita bisa delete ini. Delete, delete, delete. Jika Bapak Ibu rasa ini petunjuknya tidak perlu, bisa di-delete seperti ini. Itu juga halaman yang ada di bawahnya. Mungkin Bapak Ibu ingin cuma soal pilihan ganda, jadi ini bisa di-delete. Nah, jika Bapak Ibu rasa sudah cukup, nah kita klik PDF. Kita pilih size-nya, biasanya kan Bapak Ibu menggunakan A4 ya. Kita pilih A4, download your PDF. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya, sudah berhasil kita download. Nah, soal ini bisa Bapak Ibu print, lalu bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswinya atau putra-putrinya ketika mengajarkan mereka di rumah ataupun di sekolah. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Nah, ada satu isu pendidikan yang ingin saya bahas. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom meeting ini pernah melihatnya. Ini sebenarnya sudah viral beberapa hari yang lalu, baik itu di YouTube, Instagram, maupun TikTok, yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan kurikulum baru pada tahun 2024 ini. Nah, setelah diselidiki, ternyata ini semua tidak benar. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa galau, kenapa baru menggunakan kurikulum mereka diganti kembali gitu. Jadi istilahnya ganti presiden, ganti kurikulum. Tapi nyatanya yang dimaksudkan kurikulum nasional ini adalah kurikulum mereka. Ini sudah disampaikan dengan jelas oleh Kepala Beskap atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, yaitu Bapak Anindito Aditomo, menyatakan bahwa mungkin tahun ajaran sebelumnya pihak sekolah diberikan kesempatan untuk memilih kurikulum sesuai dengan satuan pendidikannya, namun diharapkan pada tahun ajaran 2024-2025, semua satuan pendidikan di Indonesia bisa menggunakan kurikulum mereka sebagai kurikulum nasional.
Nah, saya pribadi sebagai seorang guru yang sudah merasakan menggunakan kurikulum Merdeka, saya sangat setuju dan sangat pro dengan kurikulum ini karena kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang berkeadilan. Dalam artian mungkin dulu kita terlalu fokus mengajar dan mengejar materi agar selesai tanpa melihat anak itu bisa atau tidak. Nah, kita ketahui bahwa anak-anak didik kita kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang siswa cepat belajar, ada yang siswa yang lambat belajar. Nah, dari hal inilah muncul istilah diferensiasi. Jadi, fokus dari pembelajaran kurikulum mereka adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk keadilan siswa. Jadi kita sesuaikan anak-anak jika memiliki gaya belajar kinestetik, kita berikan pembelajaran yang kinestetik, visual, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Kemendikbud yang sudah menyediakan buku-buku yang hanya berfokus pada materi esensial. Jadi tidak banyak materi yang perlu diajarkan, cukup anak-anak mengenal yang esensial saja, yang penting-penting saja. Namun, jika anak memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, bisa diberikan materi yang lebih luas, materi pendalaman. Nah, pihak Kemendikbud juga sudah memberikan kita pembelajaran kurikuler sebanyak 20 hingga 30% untuk melakukan pembelajaran kurikuler. Dalam hal ini adalah P5. Ya, pihak Kemendikbud sendiri mengetahui bahwa karakter tidak bisa dibangun dengan pembelajaran di kelas. Sehingga diharapkan kita, Bapak Ibu guru, mampu memberikan pengajaran berupa kegiatan proyek, bukan hanya berfokus pada produk ya Bapak Ibu ya, tapi lebih ke kegiatan yang dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak diwajibkan mengeluarkan biaya yang banyak, pesta pora, dan menghasilkan produk. Yang penting anak-anak bisa memahami beberapa karakter yang ada di profil pelajar Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan selaku founder dan pengelola blog diariguru.com. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa hidupkan videonya, bisa di-unmute, ataupun bisa mengetikkan pertanyaan di kolom obrolan. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan saya, ngobrol langsung, juga boleh Bapak Ibu. Bebas ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, jika masih malu-malu, silakan ketik saja Bapak Ibu di fitur obrolan yang ada di sebelah bawah. Oke, kalau tidak, jadi saya bacakan beberapa chat Bapak Ibu di grup. Saya awal bisa masuk, terus putus, keluar, kedua, masuk lagi, putus, lagi, keluar lagi. Mungkin ibunya ini koneksi internetnya kurang stabil, jadi bisa gunakan koneksi yang lain, Ibu. Oh, ada pertanyaan ya dari Kuriyatu Fadilah. Pak Made, bagaimana cara manajemen waktu versi Pak Made supaya produktif? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ada pertanyaan yang lain. Oke, nanti saya jawab sekalian ya, Ibu. Saya Pak Made, Iya, atas nama siapa, Ibu? Ibu Rohana dari Makassar, Pak Made. Ya, Bu Rohana, bagaimana Ibu? Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Made, mungkin cuma mau diskusi saja sedikit tentang pertanyaan yang ada pada bagian esai. Kebetulan saya Ya, guru kelas 5 di Makassar, Pak Made. Eh, saya dapati berapa kali ya, mungkin ada bahasa sebutkan. ya, Ya,
sebutkan. Jadi karena dia soal esai, ada kalimat soalnya itu sebutkan. Setahu saya mungkin Pak Made atau bagaimana menurut Pak Made sendiri, bagaimana kalau kita ganti menjadi kata tuliskan, karena kan kalau disebutkan berarti pertanyaannya lisan, atau bagaimana menurut Pak Made? Hmm, itu sebenarnya ya memiliki makna yang hampir sama kesannya. Cuma ya saya pertimbangkan kembali, mungkin saya akan lihat KBBI terkait dengan kata tersebut, tuliskan atau sebutkan. Nanti ya, Ibu ya, biar tidak salah penafsiran. Iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ada lagi Bu? Hmm. Baik, Sementara belum. ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Tika. Bisakah tidak Bapak kalau bagikan ke anak-anak ini link soal, tapi bagikan hasilnya ke email guru tersebut supaya kita bisa tahu hasil kerja dari anak tersebut. Makasih Pak. Baik, nanti saya akan jawab terakhir. Selamat malam Pak Made, kalau bisa soal di diary guru itu beserta kisi-kisinya. Baik, masih saya tunggu Bapak Ibu ya untuk pertanyaan yang lain. Nanti saya jawab sekalian saja. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sembari menunggu pertanyaan yang lain, langsung saja saya jawab terkait dengan manajemen waktu versi saya. Begini Bapak Ibu, saya selalu menjadwalkan untuk membuat artikel ya mungkin selama seminggu 3 sampai 4 kali, itu pun jika tidak ada tugas tambahan yang mendadak. Seperti biasanya saya diminta untuk mengisi data-data. Kebetulan tadi saya sempat disuruh untuk mengisi data siswa inklusif dan itu tidak terprediksi. Jadi intinya ya kita jadwalkan dulu apa yang ingin kita kerjakan. Kita juga harus menyusun skala prioritas yang mana saja harus kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti saya, mungkin dulu sempat rajin sekali membuat artikel ataupun soal-soal, namun setelah tahun lalu saya ditunjuk sebagai bendahara BOS, jadi mau tidak mau saya tidak bisa mengesampingkan tugas utama saya. Jadi harus saya selesaikan terlebih dahulu tupoksi saya selaku guru di sekolah, baru jika ada waktu senggang saya kerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Manajemen waktunya intinya tentukan skala prioritas. Untuk selanjutnya, ya, nanti Bu Tika bisa hubungi saya jika ingin menggunakan blog dari guru sebagai latihan soal anak-anak. Nanti saya akan kirimkan nilai anak-anak yang ada di email beserta nilai-nilai anak-anak tersebut. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk kisi-kisinya, mohon maaf, Ibu, sepertinya ini jadi bahan pertimbangan saya ke depannya. Karena selama ini saya tidak pernah membuat kisi-kisi, karena alur pembuatan soal saya sebagai berikut, Bapak Ibu. Pertama, saya baca dulu soal-soal dari saya baca buku dari Kemendikbud yang saya unduh di PMM, kemudian saya analisis kira-kira submaterinya seperti apa, kemudian saya buat langsung di Blogger. Jadi jika Bapak Ibu meminta saya memberikan soal dalam versi Word, itu tidak ada Bapak Ibu ya. Eh, Seperti ini, saya akan demonstrasikan bagaimana saya membuat soal di blog diary guru. Nah, ini contohnya soal yang saya buat kemarin. Nah, seperti ini Bapak Ibu kode-kodenya. Nah, saya tidak buat di Word, tapi langsung saya ketik di platform Blogger dengan menyesuaikan kode-kode JavaScript sebagai berikut. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan pertimbangkan kembali apakah saya bisa membuat kisi-kisi atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kepada Bu Munira, silakan Ibu di unmute.
Terima kasih Pak Made. Ya, Selamat malam dan juga selamat malam semua untuk Bapak Guru yang bergabung di sini. ya, selamat malam, Bu. Kalau iya, berbagi pengalaman, terima kasih banyak sudah memberi referensi untuk beberapa soal-soal eh, untuk kelas 5. Kebetulan saya ngajar kelas 5. Saya banyak memakai terutama di bahasa Inggris. Eh, dan dimodifikasi ke ke model pakai kuisis, pakai juga Google Form dan juga yang lainnya. Kahoot juga saya kadang pakai Kahoot dengan mengambil soal yang miliknya Pak Made. Yang saya tanyakan tentang matematika. Kalau matematika itu di sekolah saya pakai yang volume 1, volume 2 itu. Juga pendampingnya ada yang Yudhistira, yang saya lihat juga perbabnya sama dengan yang ada di diare. Jadi kalau kebetulan pakai yang volume 1, volume 2 itu tidak di diare itu tidak ada pecahan pembagian dan perkalian pecahan, tidak ada di situ. Jadi kalau yang di diare itu pakai yang buku yang mana, Bapak? Begini, Bu. Oke, Matematika. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira atas pertanyaannya dan sudah berkenan menggunakan konten-konten yang ada di blog dari guru untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Nah, kebetulan ketika diberlakukan kurikulum mereka untuk kelas 2 dan kelas 5, ada update buku di PMM, Ibu. Awalnya saya membuat soal matematika kelas 1 dan kelas 4 itu menggunakan volume. Nah, setelah saya lihat ternyata kenapa susah sekali materinya gitu. Nah, di liburannya saya mencoba untuk membuat soal matematika dengan menggunakan buku volume itu. Ternyata pada saat ada sosialisasi IKM di daerah saya, ternyata yang dipergunakan adalah buku yang baru. Jadi berlandaskan akan hal itu, saya membuat soal-soal matematika yang ada di blog dari guru itu menggunakan referensi buku-buku Kemendikbud versi terbaru. Saya menggunakan analogi seperti ini, Bu. Kalau memang bukunya itu dianggap ideal, kenapa ada revisinya? Seperti itu. Mungkin dianggap volume itu terlalu luas. Seperti begini, Bu. Dulu banyak orang tua siswa yang mengeluh ketika anak-anak kelas 4 diminta untuk berhitung sampai miliar, triliun. Bayangkan itu, Ibu, berapa tuh ada angkanya itu. Menurut saya Iya, sampai kepusingan itu. Volume iya. 1, volume 2. Jadi ya saya berpikir ya materi revisi itu lebih sederhana, Ibu. Lebih menekankan bahwa ini loh konsep yang harus diajari sama anak-anak gitu. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah ada Iya. yang ingin ditanyakan lagi? Yang direvisi itu kan untuk pecahan tidak ada pembagian sama perkalian. Tapi kalau di CP-nya itu untuk fase B ada perkalian dan pembagian pecahan. Hmm. Jadi kebetulan juga saya mengajar itu untuk matematika pakai beberapa referensi. Kalau sekiranya memang untuk mengajar volume 1, volume 2 ketika disampaikan ke anak-anak itu sulit. Saya juga kesulitan juga. Hmm. Urutan materinya itu campur-campur. Biasanya memang kalau pengalaman saya ngajar matematika, bilangan selalu ada di depan sebagai dasar. Nanti ada lagi di semester 2. Ini gimana kok? Jadi saya tuh ngajarnya untuk matematika ambil beberapa referensi, ada K13 yang sebelumnya juga dipakai, dilihat lagi revisinya buku yang keluar itu seperti yang di diare ya. Memang berarti pecahan memang tidak diajarkan untuk perkalian pembagian di kelas 5. Berarti CP-nya tidak tercapai nantinya di fase B. Nah, jadi itu yang menjadi tanda tanya saya, Pak. Oke, terima kasih, Bu Karena di Ira. matematika Begini, itu Bu. di bidang, ya. Ibu menggunakan CP versi terbaru ya? Oh ya, saya lihat di CP versi terbaru juga fase B ada perkalian dan pembagian termasuk pecahan itu. Hmm, ya. Ya di kurikulum di PMM itu saya lihat, saya sampai periksa 2 kali. Hmm. Ya, itu dah susahnya, Bu. Kalau merdeka diarahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, kayak kita punya wewenang yang penuh atas segala materi yang kita ajarkan di kelas. Namun ya kembali lagi dah, karena ini produk baru kurikulum mereka, mungkin CP-nya itu entah salah atau bagaimana, saya kurang tahu. Intinya kan kita ngajar tuh
pakai buku, Bu. Ya, buku itu terbitan Kemendikbud, harusnya kan selaras seperti itu. Tapi jika Ibu memang ingin mengajarkan, tidak salah, Ibu. Nanti bisa pakai referensi yang lain. Bahkan narasumber saya ketika mengajarkan kurikulum mereka, menganjurkan kita itu harus menggunakan banyak sumber. Itu kan bagian dari pembelajaran diferensiasi. Tidak terbatas pada satu sumber belajar saja. Seperti itu, Ibu. Iya, ya. Terima kasih Pak Made. Ya, Ya. sama-sama, Bu Ya. ya. Ada Pak Dimas, Sandi, Pak Made nanti bisa dikirim CP versi terbaru di WA Group ya. Ya, nanti saya cek dulu di PMM ya, Pak Dimas ya. Bagaimana Bapak Ibu? Karena ini sudah menunjukkan pukul hampir mau jam 10 nih Bapak Ibu. Kalau di sana kan ada yang with, ada yang with. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan, sudah meluangkan waktunya hadir pada kegiatan hari ini, dan bisa berjumpa dengan saya. Karena selama ini mungkin Bapak Ibu bertegur sapa dengan saya di WA, jadi ya lebih baik seperti ini bisa bertatap muka secara langsung. Ya, Bu Fadilah, ya CP. Kemudian dari Pak Juliardi, Singkawang, Assalamualaikum Pak, bisa bagi tips dan trik membuat soal yang lengkap dengan stimulus. Nah, kalau dengan stimulus, ya kalau saya pribadi ya tidak belajar secara khusus, Bapak Ibu. Saya hanya melihat buku referensi kayak kumpulan soal-soal, kemudian memodifikasi redaksinya. Nah, lambat laut saya sudah terbiasa untuk membuat soal-soal, apalagi matematika. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bisa membuat soal-soal, ya sering-seringlah latihan soal, sehingga nanti akan dengan sendirinya akan bisa dengan lancar membuat soal. Itu Bapak Ibu. Dan saya juga mempertimbangkan tingkatan soal atau kesulitan dari blok dari guru, yang mana tidak mungkin saya akan buat soalnya semuanya sulit. Jadi saya kan memikirkan bahwa ini akan digunakan oleh banyak orang di berbagai wilayah Indonesia. Jadi ya mayoritas sebenarnya soal-soal blok dari guru itu gampang-gampang Bapak Ibu. Cuma saya berpikir bahwa kurikulum Merdeka ini kan mengedepankan problem solving dan critical thinking. Jadi sengaja saya buat itu seperti wacana, karena kan Bapak Ibu ketahui bahwa soal-soal NBK itu banyak, panjang, dan kompleks. Jadi tidak mungkin saya hanya memberikan soal-soal C1 seperti sebutkan apakah yang disebut dengan ini gitu. Jadi ada beberapa soal yang memang sengaja dibuat analisis. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika ada yang ingin memberikan saran terkait dengan topik apa yang akan kita bahas bersama, silakan Bapak Ibu ya. Siapa tahu mungkin kita akan mengadakan kegiatan diskusi daring episode berikutnya. Seperti 2, 3, dan seterusnya. Oke, saya lihat chat di grup dulu. Baik Bapak Ibu, sepertinya ya Pak Made episode berikutnya tolong dibahas cara membuat modul ajar. Kalau Pak Made berkenan. Ya, nanti saya akan pertimbangkan Ibu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah membalas pesan teman-temannya, karena saya tidak bisa terus-menerus untuk membalas pesan dari Bapak Ibu. Mari kita sama-sama saling membantu. Jika kita mungkin punya file yang diinginkan oleh rekan kerja kita, ya kita berikan semampu kita ya, Bapak Ibu ya. Saya sangat salut kepada Bapak Ibu yang kemarin mengirimkan soal-soal Olimpiade, juga sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan soal-soal yang ada di grup. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu akan hal tersebut.
Kemudian kepada Bapak Ibu yang ingin membagikan aksi nyatanya di grup Diari Guru juga tidak masalah, Bapak Ibu. Dan jika saya memiliki waktu luang, saya sendiri yang akan berkomentar. Oke, dari Bu Putu Wiwi, Gas Pak Made. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Kemudian dari SD 4 Sutalungu Lotim. Setuju Pak Made cara membuat modul ajar agar moga bisa terrealisasi. Oke. Begini Bapak Ibu ya, karena hari ini adalah kali pertama kita mengadakan diskusi online untuk konteks blog Diari Guru. Jadi kalau berkenan Bapak Ibu, tolong dihidupkan kameranya, kita akan foto bersama ya. Nanti saya kirimkan di grup Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Di sini ada 38 orang. Silakan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu ya. Oke, sudah ada beberapa orang yang mengatur. Oh, iya, oke deh. Karena sudah sebagian besar mengaktifkan video, jadi langsung saja saya screenshot ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Iya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mungkin saya juga agak grogi pada hari ini karena pertama kali mengadakan Zoom meeting seperti ini. Semoga untuk berikutnya lebih baik lagi. Selamat malam Bapak Ibu. Saya izin untuk menutup meeting hari ini. Selamat malam.